Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan pelajaran tematik. Kita akan lanjutkan pelajarannya ya. Jadi kalian buka buku tematiknya halaman 125. Ibu akan menjelaskan sedikit, lalu nanti kalian kerjakan soalnya. Nah, untuk materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang gaya magnet. Jadi pasti yang kalian ketahui bahwa magnet itu adalah suatu benda ya, besi yang dapat menarik benda lainnya. Nah, jadi di sini bisa kalian baca bahwa batu magnet adalah batu yang dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, jadi batu magnet ini akan menarik benda yang hanya bersifat besi atau aluminium. Jadi tidak semua benda itu dapat ditarik ya. Nah, lalu di sini ada keterangannya, ada benda yang dapat dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Kalian tandai, kalian bisa stabilo atau bisa kalian garis bawahi. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda tidak magnetis. Jadi kalian tandai ya. Lalu kita next. Nah, di sini ada penjelasannya. Ada sifat-sifat magnet. Jadi magnet itu mempunyai sifat-sifat. Ada dua sifat magnet, yaitu yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Nah, pasti kalian sudah paham ya, magnet itu memiliki gaya tarik. Gaya tarik yang dimaksud ini adalah dapat menarik benda-benda yang bisa ditarik, contohnya seperti besi, aluminium, atau peniti atau paku. Pokoknya yang bersifat besi pasti dia bisa menariknya. Jadi magnet memiliki gaya tarik. Nah, jangan lupa benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Nah, setelah itu yang kedua ada magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Jadi magnet ini bukan hanya dapat menarik benda besi langsung ya. Jadi magnet ini dia bisa menarik atau bisa melewati benda-benda yang lainnya, seperti menembus benda kalau bisa disebut ya. Jadi di sini maksudnya dapat menembus benda, ada penghalang, ada benda penghalang. Nah, kalau ibu berikan contohnya, benda penghalangnya itu biasanya seperti kain atau triplek atau benda-benda yang bersifat tipis. Jadi untuk benda-benda yang tajam itu untuk benda-benda yang tebal itu magnet belum tentu bisa menarik, tetapi jika ada penghalangnya benda yang tipis itu bisa untuk ditarik. Nah, di sini sudah ada keterangannya, kalian bisa baca ya. Nah, untuk gambar ini, ini kan gambar magnet. Contohnya ini gambar magnet. Jadi magnet itu terbagi dua kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini utara, ini selatan. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa magnet itu mempunyai dua kutub, kanan dan kiri. Nah, jika kutub-kutub nih, ibu berikan contoh ya, kan ada dua kutub. Lalu kutub ini kan berbeda. Nah, jika kutub utara bertemu dengan kutub selatan, maka dia bisa menarik magnet itu. Jadi jika kutub utara dan kutub selatan dipertemukan, maka bisa menarik. Tetapi jika kutub utara bertemu dengan kutub utara atau kutub selatan bertemu dengan kutub selatan, itu akan menolak. Jadi kalian bisa praktekkan sendiri ya. Kalian bisa praktekkan, kalian beli magnet, biasanya ada yang jual magnet, lalu kalian dekatkan. Jika dia tarik menarik, pernyataannya bahwa itu adalah kutub selatan dan kutub utara. Tetapi jika kalian dekatkan itu saling menolak, tandanya dia kutub utara bertemu dengan utara dan selatan bertemu dengan selatan. Seperti itu. Itu dinamakan kutub pada magnet. Jadi kalian bisa pahami ya, tadi magnet
sifatnya memiliki gaya tarik, lalu dapat menembus benda. Nah, kita next lagi untuk yang kedua. Jadi magnet itu digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang paling mudah adalah kompas. Nah, kompas ini kan tadi sudah jelaskan bahwa magnet itu mempunyai dua kutub, ada kutub selatan dan kutub utara. Jadi sudah pasti kompas ini memakai magnet karena akan menunjukkan mana arah selatan dan mana arah utara. Jadi magnet itu secara otomatis dia akan menunjuk pada dua arah tersebut. Seperti itu ya. Nah, contoh yang lain, alat-alat yang ada di kehidupan kita itu contohnya seperti kipas angin, pengeras suara, kulkas, radio, televisi, dan ujung obeng. Jadi alat-alat ini dia bersifat magnet dan menggunakan magnet juga. Nah, setelah itu kalian bisa kerjakan halaman 127 bagian yang ayo berlatihnya saja. Kalian kerjakan. Lalu next lagi kalian kerjakan halaman 128. Nah, di sini kalian harus melakukan uji coba. Uji cobanya tadi Ibu sudah jelaskan bahwa magnet itu memiliki sifat tembus pada benda. Jadi Ibu beri clue untuk nama-nama bandanya. Kalian harus mencari benda yang bersifat tipis. Contohnya seperti triplek atau penggaris atau kertas atau kain dan sebagainya. Jadi kalian tulis nama-nama bahan di sini. Nanti kalian uji coba ya. Lalu setelah itu hasilnya tembus, menarik atau tidak. Jadi magnet itu dapat menarik magnet yang lain atau tidak dengan penghalang yang ada kalian tertera di sini. Jadi bebas kalian bisa bereksperimen menggunakan kayu atau menggunakan apapun dan kalian tulis nama bendanya, lalu setelah itu kalian tulis hasilnya tembus atau tidak tembus. Nah, setelah itu langsung kita next lagi ke magnet alam. Ini kalian bisa baca, jadi alam itu mempunyai magnet, bumi itu mempunyai magnet juga. Nah, ini ada gambarnya, bumi itu mempunyai magnet ya. Lalu di sini di halaman 129 ada gaya gravitasi. Yang kalian harus tahu bahwa gaya gravitasi ini adalah gaya tarikan pada pusat bumi. Jadi gaya gravitasi ini adanya di pusat bumi. Seperti bisa kita contohkan buah jatuh dari pohon, lalu kita melompat dari atas ke bawah, itu juga termasuk gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi ini adalah menarik kita pada pusat bumi. Pusat bumi itu dimana ada di tengah-tengah bumi ini. Bumi itu mempunyai magnet yang sangat besar. Nah, gayanya itu disebut gaya gravitasi. Jadi semakin berat bendanya, maka gaya gravitasinya pun semakin besar. Seperti itu ya. Jadi semakin berat bendanya, jika jatuh ke bawah akan semakin menarik gaya gravitasinya, seperti itu. Lalu kalian kerjakan yang ayo berlatihnya saja 1-3. Nah, tugasnya jadi ada 3 bagian ya. Ada yang di halaman 127, 128 dan 129. Baik, untuk penjelasan kali ini sampai sini saja. Apabila kalian ada yang belum dimengerti, bisa langsung tanyakan ke Ibu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.